Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal harf ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sampai kita di pasal yang baru, di bab yang baru tapi masih berkaitan dengan wirid. Jadi wirid ini agak panjang sedikit ya, karena memang orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dia harus mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif. Jadi wirid itu adalah modal bagi setiap orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alat yang paling pokok bagi seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah adalah wirid ini. Nah, wirid yang pertama yang sudah kita pelajari adalah sholat, yang kedua Al-Quran. Nah, wirid yang ketiga bab baru ini. Faslun qala al-mu'allifu wa nafa'na bihi fid dharain. Amin. Faslun wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min qira'atil ilmin nafi'. Dan diharuskan bagi kalian juga untuk memiliki wirid setiap harinya atau setiap waktu tertentu, wirid membaca ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat, jadi ilmu itu ada bermacam-macam. Setiap orang bisa mencari ilmu, tapi lebih sedikit orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Apa ilmu yang bermanfaat itu? Agama. Ilmu agama itu yang bermanfaat. Berarti ilmu umum tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu pokoknya kalau kita membahas tafsir, fikih, sejarah, berarti kalau kita membahas matematika kita tidak dapat pahala. Kita bahas ilmu fisika, kita bahas ilmu biologi, kimia, semua tidak mendapat pahala. Nah, terus apa itu yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Wa huwa al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah alladzi yazidu fi ma'rifatika bi dzatillahi wa aqwalihi wa sifatihi wa af'alihi wa ala'ihi wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka anhu min ma'siyatihi wa yurithuka zuhdan fid dunya zuhdan fid dunya wa raghbatan bil akhirah wa yusiruka bi'uyubi nafsika wa afati a'malika wa akakidi adunika. Ini ilmu yang manfaat. Beliau menjelaskan ilmu yang bermanfaat dari sisi ilmunya. Jadi ilmu itu bermanfaat dari dua sisi. Yang pertama, ilmu bermanfaat dilihat dari sisi bidang ilmunya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat dilihat dari sisi penuntut ilmunya. Beliau
Karena ini menjelaskan wirid tentang kita membaca kitab sehari-hari. Orang kalau mau punya wirid membaca kitab, wirid menuntut ilmu maksud saya. Orang kalau mau punya wirid menuntut ilmu, berarti dia sudah menjalankan wirid sholat dan wirid qiraatul Quran, karena itu pusatnya ilmu. Nah, sholat dan qiraatul Quran itu pusatnya ilmu. Nah, kalau ini ilmu berkaitan dengan bidang ilmunya, ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan bidang ilmu yang dipelajari adalah segala jenis ilmu yang bisa menambah pengetahuanmu terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Berkaitan dengan firman-firmannya, sifat-sifatnya, kehendak-kehendaknya, dan berkaitan dengan nikmat-nikmatnya atau kebesarannya, alat-alatnya, kebesarannya. Itu ilmu. Kalau kamu membaca jenis bidang ilmu yang menjelaskan pengetahuan tentang zat Allah yang berkaitan dengan firman, sifat, kehendak, dan alatnya, maka itu jenis bidang ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu apa yang bisa menjelaskan itu? Ya, yang paling dasar adalah ilmu akidah atau yang dikenal dengan ilmu kalam, ilmu akidah, atau segala jenis ilmu yang menjadikan kamu berdecak kagum melihat membayangkan sang pencipta melalui ciptaan. Makanya tadi wa alaihi menjelaskan alaihi nikmat-nikmat atau alat-alat Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Berarti ilmu biologi itu juga bisa menambah ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meneliti badan manusia, kita bisa berkagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu apa ya? Astronomi, ya, yang meneliti bintang, perbintangan, meneliti matahari, meneliti bulan, itu termasuk ilmu yang manfaat. Apa? Sebab ketika kita melihat langit Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bertambah kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam ayat Allah juga memerintahkan kita untuk melihat langit. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fil khalqi rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma farji'il basara karratayn yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Jadi ilmu yang mempelajari perbintangan dan lain-lain itu ilmu yang bermanfaat. Atau ilmu biologi yang mempelajari bumi, tanaman, mempelajari binatang, itu semua ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita nonton televisi ada acara, kalau zaman dulu, kalau sekarang nggak tahu apa, kalau zaman dulu ada flora fauna, nanti kan flora dan fauna, nah, itu bermanfaat, itu acara yang bermanfaat dari jenis ilmunya loh ya. Ini dari jenis bidang ilmunya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu wa ta'rif bihi ma amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka anhu min ma'siyatihi. Ilmu yang dengannya, melalui ilmu tersebut kamu bisa mengetahui apa perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan amal taatnya yang diperintahkan kepada dirimu, dan apa kemaksiatan yang dilarang oleh Allah untuk dirimu, yang Allah melarang jangan sampai engkau melakukan. Ilmu yang mengajarkan kepadamu perintah amal taat yang merupakan perintah dari
dari Allah dan amal maksiat yang merupakan larangan Allah yang menjelaskan semua itu kepadamu, itu ilmu yang bermanfaat juga. Sebab dengan ilmu tersebut engkau bisa menambah ketaatan kepada Allah dan engkau bisa menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu apa? Umpamanya ilmu fikih. Melalui ilmu fikih itu kita bisa mengetahui rukun, hal-hal yang membatalkan hukum setiap amal ibadah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Melalui ilmu fikih itu muamalah kita bisa benar, mana muamalah yang hak, mana muamalah yang sahih, mana muamalah yang batil. Dari ilmu itu kita bisa mengetahui dari ilmu fikih mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Dan juga ilmu hadis dan ilmu lain yang mengajarkan seperti itu. Termasuk ilmu tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yurithuka zuhdan fid dunya wa raghbatan fil akhirah. Ilmu yang bermanfaat yang bisa mengakibatkan menimbulkan dampak di dirimu, dampak kezuhudan dari dunia dan dampak mengharapkan akhirat. Ilmu yang jika kamu pelajari maka akan menimbulkan di dalam dirimu sifat zuhud dari dunia. Zuhud itu menjauh dari dunia, bukan menjauh fisiknya, tapi hatinya berpaling dari dunia. Kalau fisiknya jauh dari dunia, tinggal di gunung, tapi hatinya masih menginginkan dunia, ya dia belum sampai ke zuhudan. Jadi yang namanya zuhud itu hatinya berpaling dari dunia, walaupun dia duduk di tengah-tengah uang. Kalau hatinya sudah berpaling dari dunia, itu orang yang zuhud. Nabi Sulaiman itu lantainya marmer sampai air di bawahnya itu terlihat waktu siapa itu? Balkis. Balkis kalau itu lewat Yusuf ya. Satu Balkis itu waktu lewat itu dia sangka itu air sungai sampai diangkat roknya sampai terlihat betisnya. Hai Naraya, Nabi Sulaiman. Cinta dunia ada Nabi Sulaiman, tidak mungkin jadi Nabi kalau cinta dunia. Tidak ada Nabi cinta dunia. Tapi dia zuhud, dia berpaling dari semuanya. Berpaling. Jadi yang namanya zuhud itu hatinya berpaling dari dunia, bukan jasadnya berpaling dari dunia, tapi hatinya yang berpaling dari dunia. Warabbatan bil akhirah, dan dia selalu berharap kepada negeri akhirat. Ilmu yang menuntut kamu supaya berharap kepada akhirat, selalu menghadapkan jiwa ke akhirat dan berpaling dari dunia, itu ilmu yang bermanfaat. Berarti kalau ilmu yang menjadikan kamu zuhud dari akhirat, raghbah ila dunia, itu ilmu yang madharat. Nah, kebalikannya, kalau kamu belajar ilmu itu, saya jadi punya sifat zuhud ini. Zuhud dari apa? Zuhud dari akhirat. Zuhud dari akhirat itu suruh sholat sunnah dan cukup sholat fardu saja. Nah itu zuhud dari akhirat. Ya. Suruh membaca Al-Quran, ya cukup satu ayat. Itu karena punya sifat zuhud, tapi zuhud dari akhirat. Zuhud dari akhirat. Nah, suruh baca sholawat seminggu 100 kali aja. Zuhud dari akhirat. Harusnya kamu diberitakan raghbah. Kalau kamu belajar ilmu itu kamu jadi ingin, otak kamu setiap hari mikirnya uang terus. Uang karena rakus ya, bukan cari uang karena memenuhi tugas sebagai pemimpin rumah tangga, tapi karena rakus. Kalau kamu jadi rakus terhadap dunia, nah itu berarti ilmunya madharat buat diri kamu, bukan ilmu yang mendatangkan manfaat.
bermanfaat. Lalu wa yabsuruka bi'uyub nafsika wa yusiruka bi'uyubi nafsika wa afati a'malika wa makaibi aduwika. Ilmu yang memahamkanmu, yang mencerahkanmu, ilmu yang membuka tabir dari dalam dirimu sehingga engkau bisa mengetahui aib dirimu, kekurangan dirimu. Itu ilmu yang mantap. Kalau ilmu yang kamu pelajari membuka aib orang lain, itu ilmu yang mantap. Ya. Yang mendatangkan manfaat itu ilmu yang membuka aib dirimu, sehingga ketika engkau membaca, engkau tambah menyadari dirimu ini memiliki kekurangan yang banyak. Itu ilmu yang manfaat. Jangan ditinggal. Baca kita kan, wah, saya kalau baca kita ini berasa dosa. Nah itu justru yang harus kamu cari. Nah, jangan ditinggal. Itu malah justru ilmu yang memberitahu kepada dirimu bahwa kamu ini masih kurang. Kalau ilmu yang menjadikan kamu bangga hati, bangga diri, wah saya ini hebat. Terus lihat orang semua salah semua, itu ilmu yang mantap. Itu ilmu yang mendatangkan madarat. Bu'ibi uyubi nafsika wa afati a'malika. Ilmu yang menjelaskan kekurangan-kekurangan, keburukan amal perbuatanmu. Ketika kamu membaca ilmu itu, kamu tahu ternyata amal yang selama ini saya bangga-banggakan itu banyak lubangnya di mana-mana. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Wa maka ini aduwika, dan ilmu yang menjelaskan tipu muslihat musuhmu. Siapa musuh kita? Setan, nafsu. Setan dan nafsu juga dunia. Ini tiga musuh manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah satu lagi, ego. Nah, setan, dunia, nafsu, ego. Ego itu keakuan. Kalau nafsu itu syahwat. Nah, seperti binatang ternak. Kalau ego itu sifat-sifat seperti binatang buas. Nah, ini ilmu yang mengajarkan kepada kita tipu muslihat musuh-musuh kita ini, terutama setan dan nafsu, gitu ya. Itu ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ilmu yang bermanfaat dilihat dari jenis bidang ilmunya. Sebetulnya ilmu itu dilihat manfaat atau tidaknya juga tergantung dari penuntut ilmunya. Nah, boleh jadi bidang ilmu yang dia pelajari itu bermanfaat, tapi jika penuntut ilmu tadi pembaca kitabnya punya niat yang salah, ilmunya seharusnya bermanfaat, tapi karena niatnya salah, dia menjadi mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat juga. Nah, makanya yang dimaksud definisi ini adalah jenis ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita belajar jenis ilmu yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, niat kita salah. Niatnya apa? Niat salah itu untuk ilmu kok niatnya salah? Apa ada orang untuk ilmu niatnya salah? Ada. Itu disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam Muqaddimah di kitabnya Bidayatul Hidayah. Dia menyebutkan, innaka intadrubal ilma, kamu hai para murid, jika kau menuntut ilmu bertujuan untuk mengeruk kekayaan dunia, saya mau belajar ilmu, tujuannya apa? Supaya nanti dapat pekerjaan saya bisa punya dunia banyak. Atau kamu menuntut ilmu untuk tafakhur, berbangga-bangga, supaya orang nanti satu desa tahu saya profesor, saya S1, S2. Ini tujuan yang salah. Atau
engkau menuntut ilmu supaya bertujuan supaya punya follower, pengikut yang banyak. Nah, saingan umatnya ini dengan umatnya ini sudah menyimpang tujuannya. Nah, kalau kamu bertujuan seperti ini, kata Imam Ghazali, fa innaka sa'in fi hadhihi, kamu ini sedang berjalan meruntuhkan agama. Padahal dia menuntut ilmu, meruntuhkan agama itu ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi itu berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin, meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman min ilmin la yanfa', juga berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Kebaikan yang Nabi meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Doanya Nabi Muhammad. Nah, Nabi juga minta ilmu yang bermanfaat. Jadi kembali, ilmu yang bermanfaat itu nomor satu tergantung dari penuntut ilmunya. Kalau penuntut ilmunya ini niatnya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu yang dia pelajari itu akan menjadi bermanfaat walaupun bukan ilmu agama. Walaupun bukan ilmu agama. Tapi sebaliknya, kalau penuntut ilmu itu menuntut ilmu agama, tapi niatnya supaya dibilang ustaz, ulama, supaya dikenal sebagai ustaz atau ulama, supaya dikenal sebagai qari, supaya dikenal sebagai ahli intelektual, supaya dikenal sebagai ahli hadis, supaya dikenal sebagai ahli fikih, ahli tafsir, atau supaya bisa dapat kekayaan dunia, walaupun yang dipelajari itu Al-Quran, hadis, fikih, ilmunya tidak akan mendapatkan manfaat. Alhamdulillah. Jadi nomor satu itu niat, nomor dua baru bidang ilmunya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di sini adalah bidang ilmu yang bermanfaat. Dan ini sebetulnya beliau ini secara tidak langsung menjelaskan kepada kita niat untuk ilmu. Artinya kamu belajar apa saja, niatkan di dalam kamu mempelajari ilmu itu untuk mengetahui zat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan firman-Nya, sifat-sifatnya, kehendaknya, alat-alatnya. Belajar apa saja, niat untuk mengetahui apa amal taat yang diperintahkan Allah, amal maksiat yang dilarang Allah, untuk mengetahui menjadikan dirimu itu berpaling dari dunia, semangat mengejar akhirat, dan mengetahui aib dirimu, juga kekurangan amal perbuatanmu dan tipu daya musuh-musuh. Nah, wahadal ilmu yang dijelaskan di atas itu, ilmu yang batasan-batasannya dijelaskan di paragraf di atas tadi, yang disebut ilmu yang bermanfaat, mabsusun fil kitabi was sunnati wa kutubil a'immah. Ilmu yang seperti tersebut di atas itu tersebar di dalam Alkitab dan As-Sunnah, juga di dalam kitab-kitab para imam, yaitu kitab-kitab para ulama. Jadi kalau kamu mau mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui perintahnya, mengetahui larangan-larangannya, mengetahui menjadikan dirimu zuhud, berpaling dari dunia, mendekat kepada akhirat, mengetahui aib dirimu, kekurangan amalmu, mengetahui tipu daya setanmu. Ini dari mana saya dapat ilmu yang seperti ini? Buka Al-Quran. Itu semua ilmu yang dijelaskan
itu ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kamu membaca Al-Quran, kamu bisa punya wirid dua sekaligus. Kalau kamu membacanya sambil menelaah, meneliti. Kamu dalam membaca Al-Quran itu punya dua wirid. Wirid yang pertama tadarus, wirid yang kedua menuntut. Kemudian begitu juga di dalam as-sunnah, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, kita sudah tidak perlu repot mencarinya, bahkan oleh para muhadits sudah diklasifikasikan setiap hadis Rasulullah SAW ini sudah dikelompok-kelompokkan. Hadis permulaan wahyu, hadis tentang sholat, hadis tentang haji, hadis tentang zakat, hadis tentang jual beli, semua sudah dikelompokkan oleh hadis. Kita seperti masuk restoran, tinggal mencicipi satu-satu, tinggal mencicipi saja nggak mau. Disuruh ngeracik sendiri enggak, sudah diracikkan oleh para ulama. Kamu tinggal baca, tinggal kamu pelajari, nanti kamu jadi orang yang berilmu. Sudah habis. Itu seperti orang lapar ya. Sudah diracikkan oleh ibunya, nih makan, dilihat terus tidak dimakan. Tapi setiap hari gimana ya caranya supaya saya nggak lapar? Ya makan itu sudah diracikkan di depan. Orang zaman sekarang seperti itu. Gimana ya caranya saya supaya paham agama? Ya baca itu kitab-kitab yang juga diracikkan oleh para ulama, majelis banyak dan majelis buka belajar. Nanti kamu akan dapat ilmu. Tapi kalau kamu gimana ya caranya supaya saya bisa jadi orang yang berilmu, setiap hari nontonnya film, ya tidak dapat ilmu kamu. Dapatnya ilmu lain, ilmu film itu ya, yang tersebut ilmu film, bukan ilmu yang bermanfaat. Nah, begitu juga kitab-kitab al-a'immah, kitab-kitab para imam, para ulama yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menulis kitab, banyak sekali kitab-kitab. Ada Imam Nawawi, ada Imam Ghazali, ada Ibnu Qayyim, ada banyak kitab yang kalau kita baca dari mulai kita balik sampai mati belum selesai ya, kitab-kitab itu ya, belum selesai. Terlalu banyak kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Islam, terlalu banyak. Dan kita satu pun belum baca ya, malu. Berapa satu kitab saja belum baca, padahal orang-orang yang dari kecil baca kitab itu sampai mati belum baca semuanya. Belum baca semuanya ya. Kita belum pernah baca sekalipun. Alhamdulillah ini ada majelis kita baca kitab Al-Imam Abdullah bin Arabi Ibn Muhammad Al-Haddad, itu juga termasuk kitabnya para imam. Nah, dia juga orang ulama yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jama'ahu al-Imam al-Ghazali fi kutubihi al-'azimatil ghadri al-kabiratil khatami. Semua yang tersebut di atas, ilmu mengenai sifat-sifat Allah, mengenai hal-hal yang diperintahkan, maksiat, mengenai zuhud, mengenai raghbah pada akhirat, memahami air diri kita, kekurangan amal kita, tipu daya musuh kita, ilmu tentang semua itu telah dirangkum menjadi satu oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali kita tahu, Imam Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Namanya 3 kali Muhammad bin Muhammad. Dia punya anak dinamai Hamid. Jadi Hamid bin Muhammad, semua tentang Muhammad ya. Anaknya namanya Hamid, makanya dia juga dijuluki Abu Hamid. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi kakeknya nikah, istrinya mengandung, kakeknya mati, lahir anaknya lagi, sama ibunya dikasih nama bapaknya Muhammad. Muhammad ini besar, nikah, istrinya mengandung,
Muhammad yang meninggal, punya anak diberi nama Muhammad. Muhammad yang ketiga ini Imam Ghazali. Al-Ghazali itu berasal dari desa Ghazal. Desa Ghazal ini sekarang terletak di Irak. Jadi kuburannya Imam Ghazali itu ada di Irak kan? Nah, sampai sekarang masih ada. Aslinya berarti orang Persia, makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada beberapa istilah Persia yang diucapkan oleh Imam Ghazali. Ada juga yang menyebutkan Ghazali karena pekerjaan keluarganya itu pengintal benang. Pengintal benang. Ghazali dia ulama yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini karangan-karangannya, tulisan-tulisannya, tulisan beliau ini mirip banget dengan kitab-kitab Imam Ghazali. Hanya saja kitab Imam Ghazali itu jika kita mau mengkajinya harus berburu. Kalau kita membaca untuk kitab nanti kita bisa salah persepsi. Harus berburu karena Imam Ghazali itu sebelum menguasai ilmu tasawuf, dia menguasai bidang filsafat. Makanya bahasanya itu agak filosof, gitu ya. Bahasanya agak berfilsafat, walaupun dia mengecam para filosof. Padahal dia sendiri belajar filsafat, terus berbalik arah Imam Ghazali. Nah, kalau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu bahasanya mudah dipahami oleh orang awam seperti kita. Jadi meletakkan ilmu yang berat, bahasanya dilunakkan. Jadi dia itu bisa turun ke bawah. Makanya sebagian ulama mengatakan kitabnya Kutubul Haddad, kitab-kitab karangan Al-Haddad itu Ghidhaa'un Nafsi, makanan pokoknya nafsu, makanan pokoknya jiwa. Orang-orang yang mengenal beliau setiap hari dia jadikan wirid di kitab beliau. Dan siapa yang mau membaca kitab Al-Ghazali dianjurkan membaca kitab Al-Haddad dulu sebagai jembatan untuk memahami kitab Al-Ghazali. Nah, fi kutubihi al-azimatil badri, terangkum, terhimpun di dalam kitab-kitabnya yang besar kadarnya, dan al-kabiratul khatari, dan yang sangat mencengangkan, maksudnya kabiratul khatari. Indaman lahul basirah fiddin, tapi tidak semua orang membesarkan kitab Ghazali. Tidak semua orang menganggap agung kitab Ghazali ini. Siapa yang memahami bahwa kitab-kitab Ghazali itu kitab yang agung, kitab yang besar? Malahu basirah fiddin, orang-orang yang punya basirah di dalam agama, pemahaman di dalam agama. Wa rusukh fil ilmi, dan memiliki kemantapan, keteguhan dalam ilmu. Wa kamal fil yaqin, dan memiliki kesempurnaan dalam keyakinan. Sekaligus berarti dia menjelaskan siapa yang meremehkan kitab Al-Ghazali berarti pemahamannya sempit, ilmunya ringkih, belum nampak, keyakinannya tipis. Secara tidak langsung dia mengatakan ini dia, orang yang tidak menganggap besar kitab-kitab Ghazali, tidak kagum terhadap kitabnya Ghazali, berarti ilmunya cepat, pemahamannya ringkih, keyakinannya tipis. Apalagi ulama-ulama dari Hadramaut, ini asalnya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad itu dari Hadramaut, bagian selatan Yaman. Wali Songo asalnya juga dari Wali Songo yang membawa Islam ke Indonesia asalnya dari Yaman bagian selatan. Jadi satu kampung dengan Abdullah bin Al-Haddad. Nah, mereka orang ulama-ulama Hadramaut itu tempat asal Wali Songo.
sampai memiliki slogan, punya slogan ulama, orang yang dikenal sebagai ulama itu ada bermacam-macam. Ulama itu ada yang ulama khair, ada ulama su. Nabi kan memerintahkan kita khususnya di akhir zaman ini untuk berhati-hati dari ulama su, ulama yang buruk. Kok ulama dibilang buruk itu bagaimana? Dia penampilannya, cara bicaranya ulama, tapi dia memiliki pemikiran yang menyimpang. Kalau kita mau belajar dengan dia, nanti kita itu menyimpang sama seperti dia. Nabi sudah mewanti-wanti. Nanti di akhir zaman ada yang lebih aku takuti dari Dajjal. Siapa ya Rasulullah? Ulama asku. Ulama asku ini diantaranya juga ulama dunia. Mereka ulama-ulama di Hadramaut itu ketika ditanya bagaimana kita mau membedakan antara ulama yang khair dan ulama yang su, mereka itu caranya simpel. Orang awam saya saja tidak tahu ilmu itu membedakannya dari mana. Ulama ini khair atau ulama ini su, simpel. Bagaimana? Sodorkan kitabnya Ghazali kepada dia. Kamu sodorkan kitabnya Imam Ghazali kepada ulama. Kalau dia bahagia, itu ulama khair. Kenapa? Sebab kitabnya Imam Ghazali itu kalau kita baca, kita tidak akan merasa bangga, tapi kita merasa sirik. Kalau kita buka kitabnya Ghazali, kita tutup, kita ini akan berasa orang paling dosa sendiri di dunia. Makanya sedikit yang senang kalau kita lihat. Kalau kamu lihat ulama, kamu sodori kitabnya Ghazali, dia memegangnya, menerimanya dengan takdim, bahagia, itu ulama khair. Ini kata ulama Hadramaut ya. Tapi kalau kamu semakin kitabnya Ghazali, kemudian dia bilang kita apa? Dia enggak, itu ulama sunnah. Ini yang mengucapkan bukan Husain Nabil, jangan nanti viral atau Ustaz Nabil. Ini sekarang apa? Sedang viral semua ya, di crop, semua video di crop. Nanti kan ada di video. Bukan kata Ustaz Nabil, ulama khair itu senang dengan Ghazali, ulama su itu tidak suka dengan Ghazali. Husain Nabil hanya sependapat dengan ucapan itu. Tapi yang mengatakan bukan saya. Yang mengatakan adalah ulama-ulama akhirat, diantaranya adalah Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Hakim. Orang yang tidak suka, ulama yang tidak suka dengan kitab Ghazali, maka dia bukan ulama yang baik. Mengapa? Sebab kitab-kitab Ghazali menjelaskan aib keburukan kita. Ustaz katanya itu banyak hadis dhaifnya. Kalau ada hadis dhaifnya, itu bukan berarti kita buruk. Imam Ghazali itu menulis kitab Al-Ghazali tidak pakai Google, tidak pakai rujukan, tidak memakai, di sebelahnya tidak ada kitab Al-Quran, tidak ada hadis. Imam Ghazali waktu menulis kitab Ihya itu tidak ada rujukan. Dia menulis di masa dia itu menyendiri di atas menara selama belasan tahun menyelesaikan kitab itu. Dan setiap dia menulis hadis yang dhaif, di atasnya sudah dicantumkan dulu hadis yang lemah, hadis yang sahih, atau ayat Al-Quran yang menguatkan hadis dhaif. Jadi hadis dhaif yang dia ucapkan itu dhaif secara sanad, tapi sahih secara kata, karena tidak bertentangan dengan sesuatu yang lebih kuat. Loh Ustaz, saya dengar ada kitab yang menjelaskan Imam Ghazali sendiri mengatakan sesungguhnya pengetahuanmu terhadap ilmu hadis itu sangat buruk. Wallahu a'lam, itu benar diucapkan oleh Imam Ghazali atau tidak?
Dan kalau memang itu diucapkan oleh Imam Ghazali, itu nomor satu mungkin karena ketawaduannya, nomor dua memang mungkin bidang ilmu yang paling dia kuasai bukan ilmu hadis, tapi bukan berarti pengetahuan hadisnya itu pengetahuan yang buruk. Tapi yang menonjol pada dirinya bukan ilmu hadis, karena banyak ulama dia ini menguasai ilmu banyak, tapi yang menonjol di dirinya adalah satu jenis ilmu saja. Umpamanya Imam Syafi'i itu ahli tasawuf dan menguasai banyak jenis ilmu, tapi yang menonjol ilmu usul dan ilmu fikihnya. Dan begitu juga dalam Ghazali. Cukup saya menyampaikan Imam Ghazali ini di masanya dijuluki oleh ulama-ulama besar sebagai Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu hujjah buat Islam di masa itu. Jadi dia pembaharu di masanya yang bisa menjelaskan kepada berbagai macam kalangan tentang Islam. Muncul orang zaman sekarang yang baru baca kitab satu lembar, dia bilang Imam Ghazali ini jangan dibaca. Kita baru satu lembar baca la ilaha illallah. Nah, ini beliau menganjurkan agar kita mengkaji kitab-kitab Imam Ghazali, sebab semua yang dijelaskan tentang ilmu bermanfaat itu tercakup di dalam kitab-kitab Ghazali, dan yang paling sempurna adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu adalah kitab yang paling sempurna. Fawaqif ala mutalaatiha, maka terus-meneruslah kamu sediakan waktu untuk mengkaji kitab Ghazali ini, khususnya Ihya Ulumuddin, terus-menerus secara kontinu setiap hari. Untuk pemula seperti kita, alangkah baiknya sebelum menuju kitab Ihya, baca dulu kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Setelah itu baru kitab Ihya, atau bisa lebih dahulu membaca Minhajul Abidin. Setelah itu baru kitab Ihya Ulumuddin. Saya kira sampai di sini. Oke, habis ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana a'tarafna bi'anna nafarafna wa annana ala lafaq asrafna fatu alayna tawbah tarsili kulli rawbah wastul lana al-aradi wa anini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khidmani wa kulli dhi mahabba aw firatin aw sohba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wajudan manna la bihtisabin minna bil mustafa rasuli nahfar bi kulli suri bil mustafa rasuli nahfar bi kulli suri bil mustafa rasuli nahfar bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasbih sahbihi walhamdulillahi bil hadi wa tanani. Subhanallah.